Sejumlah musisi band papan atas tanah air mantap hijrah. Mereka memilih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ajaran agama Islam sepenuhnya. Gemerlap dunia hiburan pun ditinggalkan. Langsung saja, berikut ini 10 musisi band papan atas yang memutuskan hijrah. Gito Rollies. Bangun Sugito atau lebih dikenal Gito Rollies adalah rocker bersuara khas yang sangat dikenal publik tanah air. Ia lahir di Biak pada 1 November 1947. Pada 1967, Gito diajak bergabung dengan The Rollies, band yang dibentuk oleh basis Dedi Stanza, drummer Iwan Iskandar, dan gitaris Tengku Zulian Iskandar. Sejak itu nama Rollies melekat pada diri Gito. Hingar-bingar musik dan penyalahgunaan obat terlarang sempat dirasakan Gito. Hingga pada titik tertentu ia menghentikan kebiasaan buruk itu. Pada 1983, Gito menikah dengan perempuan keturunan Belanda bernama Michelle van der Rest. Namun saat itu dia belum lepas dari narkotika. Uang dan popularitas makin mengakrabi Gito setelah pindah ke Jakarta. Ia cukup lama menjadi pemakai narkoba. Sekira akhir 1997, Gito memutuskan meninggalkan narkotika. Saat itu, sehari sebelum berulang tahun ke-50, Gito berjanji setelah usia menginjak 50 tahun akan berhenti memakai segala jenis narkoba. Gito hijrah dan mendalami ilmu agama, bahkan rutin mengikuti kajian Islam. Tidak sampai di situ, Gito juga aktif mengisi kajian Islam. Gito wafat di Jakarta pada 28 Februari 2008 setelah melawan sekuat tenaga penyakit kanker getah bening yang diidapnya sejak 2005. Hari Mukti. Haryadi Wibowo atau lebih akrab dikenal Hari Mukti lahir di Cimahi pada 25 Maret 1959. Ia berasal dari seorang ayah anggota TNI AD. Rocker yang atraktif di panggung ini dikenal dengan sebutan Putu Loncat. Hari Mukti mengawali karirnya di dunia musik pada 1988. Nama Hari Mukti sangat terkenal di belantika musik cadas pada era tahun 1980 hingga 1990-an. Bahkan, dia menjadi trendsetter fashion anak muda pada zaman itu. Celana jeans yang sobek-sobek yang biasa dipakainya ditiru oleh anak-anak muda masa itu. Hari Mukti bisa juga dibilang jadi salah satu rocker yang punya jadwal manggung paling padat. Tentunya dengan tarif yang gila-gilaan untuk menampilkan sosok Hari Mukti. Namun kekayaan dan ketenaran yang didapatkan tidak membawanya bahagia, semu. Hari pun bertekad hijrah dan menekuni ilmu agama Islam hingga dia wafat pada Minggu 24 Juni 2018 malam. Sakti Ariseno. Sakti Ariseno atau akrab disapa Sakti adalah mantan gitaris grup musik Sheila on 7. Ia salah satu pemusik tanah air yang memutuskan berhijrah. Sakti meninggalkan teman-temannya di band Sheila on 7 sejak 2006. Sejak hijrah, Sakti berganti nama menjadi Salman Al-Jukjawi. Usai memutuskan berhenti dari dunia musik, kini dia sibuk menuntut ilmu agama dan berusaha menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini Sakti juga memiliki bisnis pakaian gamis dan usaha peternakan. Uky X Noah. Uky X Noah mantap hijrah dan memperdalam ajaran agama Islam. Ia pun memutuskan keluar dari band Noah dan fokus dengan bidang lain. Dalam sebuah tayangan video, pria yang mulai berhijrah sejak 2 tahun silam ini menuturkan pandangannya tentang musik. Uky X Noah mengaku tidak bangga dengan pencapaiannya ketika menjadi musisi. Saya nggak bisa membanggakan, ya Allah, dulu saya ini menciptakan banyak fans, terus banyak lagu. Di hadapan Allah, pada akhirnya itu nggak bisa meningkatkan derajat saya, kata Uky, dikutip dari kanal YouTube Belajar Sunnah. Pemilik nama lengkap Muhammad Kautsar Hikmat ini menyatakan musik adalah bagian haram.
Ia memiliki alasan terkait pandangannya tersebut. Kalau saya bilang, saya dengan uang ini bisa sedekah dengan banyak segala macam, tapi kita melakukan hal yang haram, enggak bisa, ungkap Uki. Menurut dia, musik adalah pintu maksiat karena membuka peluang masuknya berbagai hal negatif dan musisi menjadi media pembukanya. Ketika musik itu enggak kalian lakukan, otomatis kalian menutup pintu khamr, minuman keras, rokok, terus bercampur dengan wanita, tuturnya. Dery Sulaiman. Dery Guswan Pramona atau akrab disapa Dery Sulaiman lahir di Saniambaka, Sumatera Barat, pada 1 Agustus 1978. Ia lama bermain musik di Bandung dan Jakarta. Pada era 1999-an, Dery bergabung dengan grup thrash metal Betrayer sebagai gitaris. Dari hasil manggung bersama band, Dery Sulaiman mengantongi banyak materi. Mobil-mobil yang dimiliki juga merek ternama. Semua dia dapatkan, kemewahan dunia dirasakan. Namun, hal itu tak membuatnya bahagia. Hidup saya hampa meski banyak uang dan populer sebagai anak band. Kebahagiaan ternyata soal ketaatan beribadah, bukan kekayaan atau popularitas, ujarnya. Semua kehidupan duniawi itu ditinggalkan Dery Sulaiman pada 19 tahun silam. Kini hidupnya diisi dengan memperdalam ilmu agama Islam. Opik. Aunur Rafiq Lil Firdaus atau lebih dikenal Opik dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu religi. Ia mengawali karir di dunia musik sebagai penyanyi beraliran rock dan bergabung dengan sebuah grup band. Upaya Opik dan bandnya mengirimi lagu-lagu rock ciptaannya ke beberapa perusahaan rekaman seringkali berujung kegagalan. Karir sebagai penyanyi rock pun tidak jelas hingga membuat Opik dilanda keresahan. Akhirnya ia memilih banting setir dan menggeluti lagu-lagu nasyid. Berbagai pertimbangan panjang dia lakukan hingga akhirnya memutuskan hijrah. Reysha Reza. Mantan vokalis Ninebal, Reysha Reza memutuskan meninggalkan dunia hiburan saat karirnya tengah memuncak. Dia memilih hijrah dan keluar dari Ninebal yang membesarkan namanya. Sepanjang karirnya, Rey mengaku tidak mendapatkan ketenangan. Dia merasa kesuksesan dan kebahagiaannya di dunia entertain sangat singkat. Rey mencoba mencari ketenangan yang sesungguhnya dan memulai memperdalam agama dan memutuskan untuk hijrah pada 2009. Yang pasti, ini hidayah ya. Jadi, dulu punya cita-cita sukses saat kepikiran untuk menjadi entertainer ketika Ninebal berada di puncak kesuksesan, ujarnya saat ditemui Star Pro, MNC Media, kawasan Tangerang, Minggu 27 Mei 2018. Impian semua anak band ketika apa yang diraih menjadi nyata. Begitu dengan Rey yang menikmati semua kesuksesan yang diraih bersama Ninebal saat berada di puncak karir. Namun, kesuksesan itu tak berlangsung lama. Bertahan di dunia hiburan, sangatlah tidak mudah. Terlebih banyak pendatang baru yang siap menggeser posisi puncak karir. Di saat itu, Rey merasakan bahwa apa yang didapat sangatlah singkat. Hingga akhirnya, dia mendapatkan kedamaian dan mendalami agama. Kesuksesan sangat singkat, kita turun. Dari situ, saya mikir kenapa kesuksesan bisa direbut orang. Waktu turun itu, saya dikenalkan Islam lebih dalam. Di situ, saya merasakan mungkin ini kedamaian yang saya cari, ujarnya. Yuki. Vokalis pas band, Yuki sudah berhijrah sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dalam sejumlah unggahan melalui akunnya di Instagram. Kendati begitu, Yuki disebut masih aktif bermusik bersama band yang telah membesarkan namanya itu. Hal tersebut diungkapkan oleh drummer pas band, Sandi saat merilis album baru. Yuki sudah hijrah tetapi semangat bermusiknya masih kencang, kata Sandi saat ditemui di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa 17 Mei. Sandi menegaskan bahwa Yuki tetap menjadi vokalis pas band meskipun telah berhijrah.
Menurutnya, Yuki juga akan ikut berangkat tur keliling Indonesia bersama pas band. Jadwal tersebut juga menyesuaikan kegiatan Yuki yang kini sibuk terjun syiar Islam. Sempat 2 kali 4 bulan, dia izinkan 4 bulan. Pertama dia ke Bangladesh, India, Pakistan. Kemudian 4 bulan kedua, dia ke Ternate, tuturnya. Reza Rian. Reza Rian adalah mantan anak band yang dulunya jadi drummer Noah. Reza diketahui memilih keluar dari Noah saat karirnya tengah berada di puncak. Reza Noah memilih untuk hijrah. Nah, lama tak terdengar, begini kabarnya sekarang. Hengkangnya Reza Rian dari Noah sempat mengundang tanda tanya besar di kalangan penggemar. Setelah jadi misteri, akhirnya Reza Noah mengungkapkan kenapa dirinya keluar dari grup Noah. Rupanya, Reza Rian punya alasan lain selain berhijrah. Sunu Fabian. Sunu Fabian atau Sunu X Mata Band kini memilih berhijrah bersama Reini Nebal. Vokalis band yang terkenal dengan hits ketahuan ini punya penampilan syar'i dengan gamis, surban dan juga jenggot yang mengikuti sunnah Nabi. Tak dipungkiri, Sunu mengaku jika dirinya juga punya rasa rindu terhadap dunia yang membesarkan namanya dulu. Ada juga. Cuma rasa ini tuh gak lebih kuat dari apa yang saya rasain sekarang. Ada perasaan saya seperti hidup baru, tuturnya saat ditemui di silaturahminya selebrita, di Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu. Tapi Sunu tak mau ekstrim dalam bergaul. Ia tak membatasi untuk bergaul dengan siapapun. Alhamdulillah gak harus kaku. Jangan, oh saya ini agamis, saya harus beda sama kalian. Bentuk gini, fisik beda. Tapi saya punya niatan, ayo tobat bareng sama saya, jelasnya yang kini menekuni dunia jualan baju muslim.